Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ivone Julia Bio dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi, dengan NIM 4524091110 dari kelas I Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang diberikan oleh dosen pengampu, Bapak Syarul Alim, SPC, MA, PhD, untuk sumber informasi materi yang saya dapatkan dari buku Filsafat Ilmu by Profesor Dr. Amsal Bakhtiar, MA. Langsung saja kita masuk pada materinya, ialah kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peranan ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sebagai kelanjutan mata rantai sejarah perkembangan ilmu, berbagai hal baru yang ditemukan dan dapat kita amati di era kontemporer tidak terlepas dari berbagai penemuan dan dasar-dasar ilmu yang telah ada dan diciptakan oleh para penemu, pakar, atau filosof di masa-masa sebelumnya. Nah, sebagaimana ilmu di zaman modern mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan ilmu di zaman klasik maupun di zaman kontemporer ini. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap established atau mapan pada masa pertengahan atau zaman klasik. Nah, membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi persamaan sifat perkembangan ilmu dalam zaman kontemporer. Bila di zaman purba manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah, lalu zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan, maka zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Satu hal yang akan menjadi karakteristik spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal inilah penyebutan wacana atau postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi rekayasa, genetika informasi dan komunikasi, dan lain-lainnya. Oke, baik. Jadi beberapa
Contoh perkembangan ilmu kontemporer itu yang pertama ialah santri, priai, dan abangan. Jadi, dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian serius Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Untuk menyajikan abstraksi yang lebih otoratif tentang penelitian Geertz ini, penulis mengutip penggambaran Parsudi Suparlan dalam pengantarnya terhadap buku Clifford Geertz Abangan, Santri Priai dalam Masyarakat Jawa yang merupakan edisi Indonesia dari buku aslinya The Religion of Java. Arti penting karya Geertz The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam satu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integritasi dan disintegritasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. 3 lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda atau yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa, telah mewujudkan adanya abangan atau yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan yang terakhir priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Abangan, santri, dan priai yang walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lainnya dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokutu. Inilah sesungguhnya tesis Geertz yang diusahakan untuk diperlihatkan dalam bukunya, yaitu The Religion of Java, yaitu agama bukan hanya memainkan peranan bagi terwujudnya integritas, tetapi juga memainkan peranan pemecah belah dalam masyarakat. Nah, tetapi penelitian Clifford Geertz ini yang kemudian mendapat banyak tantangan dari para pakar dan peneliti, sesudahnya juga terjadi pada bidang-bidang ilmu lainnya. Masih untuk bidang sosial keagamaan, misalnya juga terjadi perdebatan panjang tentang statement Samuel P. Huntington mengenai teori class of civilization, dan banyak tema-tema lainnya yang terus berkembang dan menjadi bukti terus berkembangnya ilmu dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah teori rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah bidang rekayasa genetika yang berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gurdon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge, Inggris tahun 1961. Gurdon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik atau kecebong cloning. 32 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan atau embryo splitting technique. Hanya saja semua cloning yang dihasilkan itu saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmut dari Scotland's Roslin Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Nah, di tahun 2000 juga, Profesor Gerald Shettin dari Oregon Health Science University Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau embryo splitting technique, EST. Pada dasarnya, EST adalah penyempurnaan dari teknik yang dipergunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Oke, jadi yang ketiga itu adalah teknologi informasi.
Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanial dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Selanjutnya muncul komputer bertransistor dengan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak. Ide mengenai komputer pribadi atau personal computer PC di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan San Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah silikon. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Pada bulan April tahun 1977 itu, mereka memperkenalkan Apple II, itulah komputer pribadi pertama di dunia. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Komputer merevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya memperluas jangkauan otak perhitungannya seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Tren perkembangan komputer mutakhir cenderung menghendaki bentuk yang semakin mengecil. Dulu komputer belum memiliki bentuk yang kompak dan ringkas. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruangan yang besar dengan kabel-kabelnya yang berseliweran ke sana ke sini. Lalu semakin lama bentuknya semakin kecil. Meskipun kemampuannya tidak menjadi kecil, ada PC atau personal komputer dan laptop yang lebih kecil lagi. Dan terakhir ada simputer, komputer jenis PDA atau personal digital assistant yang bisa digenggam dengan ukuran layar hanya 3x2 inch dengan stylus atau tongkat kecil seperti pensil yang berfungsi sebagai mouse. Komputer juga tidak saja menjadi alat pengolahan data tetapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet seperti yang kita gunakan itu seperti handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, pasti teman-teman itu pada nanya nih, kenapa sih adanya internet sekarang ini yang membuat kita jadi fokus pada HP? Tapi itu sebenarnya dulu itu ke arah positif ya, karena penggunaan internet itu berawal dari adanya kebutuhan militer di masa Perang Dingin sekitar tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat membutuhkan jaringan yang menghubungkan semua komputer di daerah vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Oke, jadi yang terakhir itu, yang keempat itu teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contoh misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru itu bermunculan. Jadi setiap kali lahir teori fisika atom akan muncul serangkaian percobaan yang di kemudian hari bisa menghasilkan teori baru. Teori baru tersebut bisa jadi menentang teori yang lama, seperti yang terjadi setelah Demokritus, namun bisa juga bersifat menguatkan. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan baru yang spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya sehingga bisa dipindah tempatkan setiap saat tanpa kendaraan, seperti digambarkan dalam Star Trek. Oke, jadi kemajuan sains dan teknologi di bidang lain itu sebagaimana dikemukakan di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan
dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh, misalnya yang berawal dari telepon, terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal, mutakhir seperti handphone dengan berbagai inovasinya. Ilmu dan penemuan-penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu itu memang berkembang sangat cepat ya. Perkembangan ilmu juga ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya. Dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibatnya bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai buku Filsafat Ilmu tentang zaman kontemporer. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang tentunya bagi saya juga. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di tugas selanjutnya, video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.